Miriam melihat, wow, ini adalah satu momen yang luar biasa, satu momen yang gak boleh dilewatkan, yaitu untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Ini saat yang terbaik untuk mengajak semua bangsa Israel untuk memuliakan nama Tuhan. Kepercayaan kita dalam Tuhan tidak bisa didasarkan atau bergantung kepada kemenangan-kemenangan yang lama. Kalau kita mau percaya sama Tuhan, percaya itu bukan sekali-kali, tapi percaya itu harus tiap-tiap hari. Hanya demi supaya Tuhan bisa punya hubungan yang intim dengan kita, Dia bikin mujizat setiap hari ke-6. Dia bikin mujizat dalam hidup kita supaya kita itu bisa duduk diam. Dan saya mau kasih judul The School of Wilderness, gitu ya. The School of the Wilderness, sekolah di padang gurun. Wah, gak enak sepertinya ya. Kok kelihatannya gak enak, kok kelihatannya siapa yang mau sekolah di padang gurun gitu kan ya. Kita kalau milih sekolah, ada kesempatan untuk sekolah, pasti kita carinya tempat-tempat yang bagus kayak gitu. Tapi ini bangsa Israel dibawa oleh Tuhan keluar dari Mesir, kemudian dibawa masuk ke padang gurun. Dan di Keluaran 15-16 ini menjadi titik awal perjalanan bangsa Israel masuk ke dalam padang gurun. Setelah 400 tahun mereka ada di Mesir, baru kali ini mereka keluar dan menginjakkan kakinya di padang gurun. Sehingga kemudian Tuhan harus proses dulu semua mindset mereka, pemikiran mereka yang dulunya masih pemikiran sebagai seorang budak di tanah Mesir, menjadi bangsa yang bebas gitu. Apa yang mereka pelajari di Keluaran 15 dan 16 ini akan menjadi fondasi dasar perjalanan mereka dalam 40 tahun ke depan berjalan menuju ke tanah perjanjian. Kalau dibayangkan waktu masuk sekolah itu ada yang namanya ospek, masa orientasi, ya kira-kira Keluaran 15-16 ini masa orientasinya seperti itu. Apa sih tips-tipsnya sebelum masuk ke dalam padang gurun yang panjang gitu ya? Apa saja yang harus dipegang, yang harus jadi fondasi dasar sebelum mereka berjalan 40 tahun ke depannya. Nah, sebelum masuk ke sana ada satu tokoh yang saya banyak belajar daripadanya. Tokoh ini nggak banyak disebut di dalam Alkitab, paling cuma muncul 3-4 kali, dan kita mungkin kenalnya dia sebagai saudaranya Musa atau kakak perempuannya Musa, yaitu si Miriam. Yang menarik adalah waktu di Keluaran 15 ini, Miriam bukan lagi dikenalkan sebagai kakak perempuannya Musa, tapi kemudian dia disebut sebagai seorang nabiyah. Seorang nabi atau nabiyah itu adalah orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan menyampaikan suara Tuhan, menyampaikan perintah-perintah Tuhan. Jadi mereka bisa dengar suara Tuhan, mereka sampaikan itu. Nah, waktu saya baca ini saya agak bingung gitu. Kapan memang ceritanya Miriam ini kasih suara Tuhan gitu kan ya? Kok nggak kayak si Musa yang bisa dengar ngomong gitu kan ya? Tapi kenapa kok sampai si Miriam ini disebut seorang nabiyah, dan dia adalah nabiyah pertama yang disebutkan di dalam Alkitab gitu. Apa sih yang kita bisa pelajari dari hidupnya? Apa dasar-dasar kepemimpinan yang kita bisa petik dari kehidupannya si Miriam ini? Yang pertama, dia itu adalah pemimpin yang tidak berjalan sendiri. Dia bukan orang yang mau jalan sendiri, mau memimpin sendiri, enggak. Tapi dia adalah seorang pemain tim. Memimpin
bersama-sama, berbagi kepemimpinan bersama-sama atau co-leading ya. Dia nggak bekerja sendiri tapi memimpin bersama-sama. Menarik sekali di Mika 6 ayat 4 dikatakan bahwa sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam. Bukan cuma Musa dan Harun atau cuma Musa aja. Tapi dijelaskan di Mika 6 dan 4, Musa dan Harun dan Miriam sebagai penganjurmu. Kalau di bahasa Inggrisnya, I send Moses, also Aaron and Miriam to lead you. Aku mengirimkan 3 orang ini untuk memimpin engkau. Jadi mungkin Miriam ini nggak kelihatan betul-betul di depan. Yang biasanya di depan adalah si Harun karena dia yang menjadi juru bicaranya seperti itu ya. Musa yang menjadi mimpinnya, yang jadi kayak otaknya gitu ya, yang mendengarkan suara Tuhan ngomong apa. Tapi Miriam meskipun dia nggak banyak muncul, tapi dikatakan oleh Tuhan dia dikirim oleh Tuhan 3-tiganya ini sekaligus gitu ya. Jadi nggak cuma Musa, nggak cuma Harun, tapi Miriam juga bekerja bersama-sama. Dia nggak memimpin sendirian, dia nggak mau tampil sendirian maju di depan orang-orang yang lain, tapi dia mau memimpin bersama-sama dengan Musa dan Harun. Yang kedua, dia adalah seorang pemimpin yang action oriented atau berorientasi kepada tindakan. Nah, waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, kemudian mereka mengalami mukjizat di Laut Merah terbelah seperti itu ya. Kemudian mereka berhasil menyeberangi laut itu, melihat musuh-musuhnya mereka tenggelam di dalam laut itu. Miriam melihat, wow, ini adalah satu momen yang luar biasa. Satu momen yang gak boleh dilewatkan, yaitu untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Ini saat yang terbaik untuk mengajak semua bangsa Israel untuk memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya ini mereka nggak pernah memuliakan Tuhan yang terlihat seperti ini bersama-sama 2 juta orang gitu ya. Tapi kali ini dia langsung lihat, ini this is the moment. Ini adalah waktunya. Ini adalah waktu yang terbaik untuk kita sama-sama secara korporat memuliakan Tuhan. Banyak penafsir yang bilang bahwa apa yang dinyanyikan di Keluaran 15 itu semuanya diinisiasi semua oleh Miriam gitu. Semua orang bersuka cita, nggak perlu disuruh sama Musa dan Harun. Dia langsung ambil musik, ambil rebananya, dia langsung nyanyi, dia langsung nari, memimpin orang bersorak-sorai. Hal ini kemudian menjadi budaya yang terus dibawa oleh Israel saat mereka meraih kemenangan. Mereka merayakannya dengan nyanyi-nyanyian dan puji-pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi dia nggak perlu disuruh-suruh oleh Musa Harun, ayo pimpin dulu pujiannya gitu ya. Tapi dia langsung lihat, this is the moment, aku ambil tindakan, ada rebana di sini, aku langsung ambil. Ya, tindakan yang seperti apa? Tindakan tentu yang memuliakan Tuhan, bukan sekedar ambil tindakan yang salah atau bagaimana, tapi tindakan-tindakan yang memuliakan Tuhan. Yang ketiga, dia ini mobilizer, dia menggerakkan orang, gitu ya. Pemimpin atau seseorang kalau berjalan sendiri dan bergerak sendiri, terus kemudian orang-orang di bawahnya nggak bergerak, namanya bukan pemimpin gitu. Mungkin dia memang orang yang terbaik di dalam kelasnya, mungkin orang terbaik di dalam organisasi, paling pinter, tapi kalau dia nggak bisa menggerakkan orang lain, saya rasa dia bukan seorang pemimpin. Nah, apa yang dikerjakan oleh Miriam di sini, dia bisa menggerakkan orang lain. Apa sih yang menggerakkan orang lain? Apa yang ditunjukkan oleh Miriam di sini adalah dia menginspirasi mereka dengan tindakan-tindakannya dia. Apa yang dikerjakan oleh dia itu bisa menggerakkan orang lain, menginspirasi orang lain. Hanya dengan dia bergerak ambil rebana, tiba-tiba semua orang-orang yang perempuan-perempuan itu hari itu, kemudian mereka semua ikut bersukacita, ikut menari, ikut memuji Tuhan. Gak cuma sekedar membangkitkan orang lain, menggerakkan orang lain, tapi dia juga bisa menggerakkan kaum minoritas gitu ya, yaitu perempuan yang waktu itu masih dianggap posisinya lebih rendah daripada laki-laki. Harusnya mereka nggak boleh terlalu banyak tampil dan segala macam. Tapi apa yang dikerjakan oleh Miriam, dia tiba-tiba tampil, dia ambil rebananya, dia nari, dia puji Tuhan. Itu menginspirasi perempuan-perempuan lain yang ada waktu itu untuk sama-sama memuji Tuhan. Dan yang terakhir, dia
adalah seorang penyembah, menginspirasi orang lain melalui penyembahannya kepada Tuhan. Dia menyatakan ungkapan syukurnya kepada Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Dia menginspirasi orang lain melalui pujian dan penyembahannya. Kalau kita pelajarin lagunya itu sangat menarik sekali, sangat inspiring sekali. Dia hanya mengagungkan betapa besarnya Tuhan, kepribadiannya Tuhan dipuji-puji. Ini semua kemenangannya Tuhan, bukan kemenangannya manusia. Gak ada satupun nama manusia yang disebut di dalamnya, gak ada satupun andil manusia yang disebutkan di dalamnya. Dan di akhir dari lagu tersebut, dia mengatakan bahwa Lord, you reign forever and ever. Tuhan Yahweh, Engkaulah yang bertahta selama-lamanya. Baru satu kali mereka melihat mujizat yang begitu besar di depan mata mereka. Laut Merah terbelah, ditutup kembali semua musuhnya, dilahap oleh laut waktu itu. Kemudian Miriam berkata bahwa Tuhan, sejak hari ini Tuhan, Engkau yang berdaulat atas bangsa ini, Engkau yang berdaulat Tuhan atas segala-galanya dan selama-lamanya. Jadi apa yang dia nyanyikan melalui pujian dan penyembahannya itu menginspirasi orang lain untuk sama-sama melihat keagungan dan kemuliaan Tuhan. Sungguh luar biasa sekali apa yang kita bisa pelajarin dari si Miriam ini. Nah, kemudian setelah Miriam dan kemudian para wanita bersukacita dan segala macam, kita masuk ke dalam perikop berikutnya di mana dikatakan mereka sudah berjalan 3 hari di padang gurun gitu, dan mereka dibawa ke Marah gitu ya, ke tempat yang namanya Marah. Waktu dulu saya baca perikop ini, Marah, Elim gitu ya, saya selalu minggirin yang Marah gitu. Saya nggak mau terlalu banyak baca yang Marah, nggak mau terlalu banyak merenungkan. Terus saya lihat yang Elim gitu, wih, ada sumber mata air, ada pohon-pohon palem gitu ya, kok kayaknya enak banget tempat ini Tuhan gitu. Dan berdoanya waktu itu kayak, Tuhan gimana caranya Tuhan supaya aku bisa tinggal di Elim nih gitu. Elim di mana Tuhan, nyarinya di mana nih yang ada sumber mata air, suburnya luar biasa. Itu kan di padang gurun tuh jarang banget ada sumber mata air, apalagi sebanyak itu gitu ya. Ada pohon-pohon jarang sekali gitu, jadi itu kayak oasis gitu ya. Siapa yang nggak mau tinggal di dalam oasis? Di tengah-tengah padang gurun yang begitu luas, nggak ada apa-apa, tiba-tiba mereka nemu oasis di Elim gitu. Tapi setelah saya pelajarin dan renungkan lagi, sepertinya Marah itu lebih bagus daripada Elim. Marah itu jauh lebih baik daripada Elim. Seharusnya kita bisa menginginkan Marah daripada Elim, meskipun itu di luar nalurinya kita, nalurinya manusia, kedagingannya manusia, pasti kepinginnya di Elim, enak, nyaman, semua tersedia. Tapi kalau kita lihat betul-betul, ternyata Marah itu punya banyak kelebihan daripada Elim. Elim itu meskipun nyaman, banyak sumber mata air, tapi kita lihat bahwa di situ nggak ada mujizat, nggak ada pewahyuan, Tuhan nggak ngomong apa-apa, Tuhan nggak kasih perintahnya, nothing. They were just enjoying the water gitu. Mereka cuma menikmati air dan makanan. Tapi nggak ada mujizat, nggak ada pewahyuan, nggak ada perintah dari Tuhan. Marah, meskipun ada air dan airnya tuh pahit, tapi Tuhan menyingkapkan siapa dirinya dan juga siapa diri mereka sebenarnya. Marah ini kalau diibaratkan obat, itu obat pahit puyer yang langsung mujarab, langsung sembuh gitu kali ya. Nggak enak tapi sembuh gitu. Nah itu mungkin Marah gitu ya. Marah ini jadi tempat di mana Tuhan kalibrasi pikiran dan hati mereka. Ingat bahwa mereka baru saja mengalami perbudakan selama 400 tahun. Kemudian mereka baru 3 hari di padang gurun dan mereka harus bersiap-siap untuk perjalanan yang panjang selama 40 tahun ke depan. Bagi saya waktu melihat ini, Tuhan perlu untuk kalibrasi lagi, disesuaikan lagi, dicocokin lagi pikiran dan hati mereka, supaya mereka nggak punya lagi namanya mental budak, tapi bagaimana mereka bisa terus-menerus mengandalkan Tuhan dalam perjalanan mereka. Seperti tempat ospek, kalau di tempat kerja mungkin probation, masa percobaan gitu ya. Inilah Marah
gitu. Ini marah ini yang akan menjadi fondasi setiap pelajaran mereka yang mereka pelajari di marah, menjadi fondasi dari perjalanan mereka 40 tahun ke depan. Apa sih yang mereka pelajarin di padang gurun? Apa yang Israel pelajarin di masa orientasi mereka? Sehingga kemudian kita hari ini bisa pelajari bersama-sama. Nanti kalau suatu saat Tuhan mungkin bawa kita ke padang gurun, ini yang bisa menjadi prinsip-prinsip yang kita bawa bersama dengan Tuhan. Yang pertama yang buat Tuhan yang penting untuk dikalibrasi dulu adalah kepercayaan kita kepada Tuhan. Realign. Jadi realign itu kalau garis miringnya nggak sama sudutnya itu harus dimiringin supaya kemudian sejajar gitu ya, selaras sama diselaraskan kepercayaannya kepada Tuhan. Baru 3 hari mereka merayakan kebebasan. Wah, hari pertama mungkin masih semangat, masih inget nggak kemarin itu Laut Merah terbelah, masih inget nggak Tuhan kita tuh hebatnya luar biasa, masih inget nggak itu tulah-tulahnya gitu. Hari kedua kok gak ada air ya Tuhan ya gitu ya, mulai haus, tapi ya kayaknya kita masih bisa percayalah sama Tuhan gitu ya. Hari ketiga mulai bingung, ketemu air, wah ini mujizat Tuhan. Waktu diminum pahitnya luar biasa. Mereka mulai mengeluh, kenapa ini kok pahit, apa yang harus kita minum. Mereka mungkin mulai bingung, apa ya yang harus kita lakukan. Nah, Tuhan mau mengajarkan kepada mereka di sini dan kepada kita bahwa percaya kepada Tuhan itu gak bisa didasarkan kepada kemenangan-kemenangan kita yang lama. Bahwa kepercayaan kita dalam Tuhan tidak bisa didasarkan atau bergantung kepada kemenangan-kemenangan yang lama. Kalau kita mau percaya sama Tuhan, percaya itu bukan sekali-kali, tapi percaya itu harus tiap-tiap hari. Mengandalkan Tuhan di setiap hari. Itu yang sulit. Masalahnya kita sebagai manusia kadang kita percaya, kadang kita nggak percaya. Nah itu belum betul-betul percaya sama Tuhan gitu. Tapi Tuhan mau kita diselaraskan kembali kepercayaan kita kepada Tuhan. Gimana caranya? Yaitu kita harus sekali lagi, Tuhan aku hari ini mau percaya. Besok mungkin ada masalah lagi, kita ngomong lagi, Tuhan hari ini aku mau percaya lagi kepadamu. Besoknya lagi, Tuhan aku belum ketemu mujizat, Tuhan aku mau menguatkan lagi kepercayaanku kepadamu. Aku percaya Engkau yang sanggup, aku percaya bahwa Engkau yang bisa menolong kami dalam padang gurun ini. Dan itu harus diselaraskan terus menerus sama Tuhan tiap hari, dibuat digeser sedikit derajatnya demi derajat supaya kita semakin hari semakin kokoh kepercayaannya di dalam Tuhan. Yang kedua yang Tuhan mau orientasi di dalam marah ini adalah hati kita. Bagi Tuhan gak ada hal yang lebih penting daripada hatinya kita. Dikatakan di bahasa Inggrisnya, He put them to the test, diuji gitu ya. Atau di KJV dia bilang He put them to proof, dibentuk sedemikian rupa, diteliti sedemikian rupa, diperiksa betul-betul setiap detail-detailnya, apakah sudah sesuai yang Tuhan inginkan, apakah sudah sesuai dengan yang Tuhan inginkan atau belum. Ada nggak hal-hal yang masih belum beres, ada nggak hal-hal yang masih salah, ada nggak hal-hal yang masih belum 100% untuk menyenangkan hati Tuhan. Ada nggak hal-hal yang perlu dibetulin dulu sebelum mereka nanti masuk ke dalam promised land. Yang paling penting di sini adalah diberikan ketetapan Tuhan, peraturan-peraturan supaya Tuhan bisa melihat isi hati kita yang sebenarnya. Berapa banyak dari kita hari ini yang masih berdoa kepada Tuhan seperti Daud, selidiki hatiku Tuhan, ujilah aku Tuhan. Kita mungkin kelihatannya biasa-biasa, kelihatannya mungkin bagus hubungannya dengan Tuhan segala macam. Mungkin sesekali kita juga perlu ngomong sama Tuhan, uji hatiku Tuhan, periksa hatiku Tuhan, apakah aku masih mengasihimu, apakah aku masih berpaut kepadamu Tuhan. Uji aku Tuhan. Meskipun itu sulit, tapi disinilah tempat di mana Tuhan akan menyatakan banyak hal bagi hidup kita. Yang ketiga, Tuhan mau mengajarkan kepada para bangsa Israel ini tentang arti ketaatan yang baru. Buat bangsa Israel yang waktu itu jadi budak,
Dulu ketaatan adalah mereka kerjakan semua yang disuruh sama Mesir, penguasa mereka, supaya mereka nggak dapat konsekuensi ketidaktaatan mereka sebagai seorang budak. Itu aja. Nggak ada hubungannya aku harus deket sama mereka atau enggak. Yang penting jangan sampai aku dipukul, jangan sampai aku disakiti. Yang penting aku taat, itu supaya aku nggak menerima konsekuensi yang tidak mengenakan. Tapi Tuhan bilang di sini, ketaatan itu nggak cuma sekedar melakukan. Ketaatan itu ada dua aspek. Ketaatan itu harus mendengar dan taat, harus memasang telinga dan tetap mengikuti. Artinya Tuhan mau kasih tahu mereka, ketaatan itu kalau sama Tuhan harus butuh intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, dan mendengarkan suara Tuhan. Kamu nggak bisa cuma sekedar melakukan apa yang kamu lakukan hanya sebagai seorang budak, tapi kamu harus belajar mendengarkan aku dulu. Belajar mendengarkan, belajar punya keintiman dengan Tuhan. Ini adalah satu pemahaman yang baru buat bangsa Israel waktu itu mengenai ketaatan. Ya, ketaatan bukan hanya sekedar melakukan dan tidak melakukan apa yang tidak suka, tapi pertama dengerin dulu, kemudian baru lakukan. Pasang telinga dulu, kemudian baru ikutin. Itu kenapa kita harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan, hubungan yang intim dengan Tuhan, mendengar firman-Nya, baca teliti firman-Nya, supaya kita bisa latih telinga kita ini terus untuk mendengar suara Tuhan bagi hidup kita. Dimarah di tempat yang pahit, tempat yang kita nggak suka, tapi di situ Tuhan menyatakan pribadinya. Selama ini mereka, bangsa Israel, nggak pernah kenal Tuhan yang bisa menyembuhkan. Kayaknya di Mesir pun waktu itu nggak ada tuh Tuhan yang bisa menyembuhkan, meskipun mereka pakai ada dewa matahari, dewa anjing lah, apa segala macam gitu ya. Tapi belum pernah tuh ketemu Tuhan yang bisa menyembuhkan. Disinilah, di masa-masa pahit inilah, Tuhan reveal, Tuhan nyatakan, Tuhan singkapkan siapa dirinya sebenarnya, siapa pribadinya. Dan dia katakan di sini bahwa dia adalah seorang Jehovah Rafa, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. I am the Lord who heals you. Rafa artinya to heal, menyembuhkan, to cure, gitu ya, mentahirkan, dan to make whole, untuk membuat semuanya itu utuh kembali. Itulah Tuhan kita, gitu ya. Nah, kita mungkin pernah dan sering mendengar siapa Tuhan kita. Tuhan penyembuh, Tuhan memberkati, Tuhan penyelamat dan segala macam. Tapi siapa Tuhan bagi kita secara pribadi? Bagaimana setiap pengalaman-pengalaman dalam hidup kita itu menuntun kita untuk mengenal lebih lagi pribadinya Tuhan itu seperti apa? Siapa sih Tuhan bagi kamu? Tiap-tiap kita akan mempunyai pendalaman tentang Tuhan itu berbeda-beda. Karena apa? Karena pengalaman kita tentang Tuhan pun berbeda-beda. Dan justru di masa-masa pahit seperti ini, di masa-masa yang gak mengenakan seperti ini, biasanya Tuhan akan reveal, dia akan singkapkan misterinya dia, bahwa kita nggak, sebagai manusia kita nggak bisa memahami Tuhan 100%, kita nggak bisa mendalami dia karena begitu dalamnya hikmatnya Tuhan gitu. Tapi ada tempat-tempat, ada titik-titik dalam hidup kita di mana Tuhan itu singkapkan siapa dirinya sebenarnya di dalam kehidupan kita. Dan waktu itu di perjalanan bangsa Israel di Marah ini, kemudian Tuhan menyingkapkan bahwa dia adalah Jehovah Rafa. Itu pemahaman yang baru tentang Tuhan bagi bangsa Israel. Tuhan yang menyembuhkan. Wow, ternyata dipikir-pikir lagi, mau milih Elim atau mau milih Marah? Mau milih tempat enak tapi nggak ada pewahyuan Tuhan di sana? Atau mau milih Marah, di mana Tuhan dengan sengaja menuntun kita ke sana supaya kita bisa diorientasikan kembali hatinya, kepercayaannya, pemahamannya mengenai Tuhan, pemahamannya kita mengenai ketaatan. Pertanyaan refleksinya adalah,
Coba diingat-ingat Mara dalam hidupnya Bapak Ibu semua. Saya yakin kita semua pernah mengalami masa ujian, kita semua pernah mengalami masa yang pahit dalam hidup kita. Tapi masa-masa pahit ini diizinkan sama Tuhan, dia ada di dalam hidup kita supaya kita bisa lebih mengenal Tuhan. Ada pelajaran-pelajaran hidup yang bisa kita tarik dari masa-masa ujian atau masa-masa yang pahit ini. Apa sih pelajaran terbesar yang Bapak Ibu Saudara dapatkan dari Mara yang telah menjadi dasar yang kuat bagi hidup kita saat ini? Jadi setelah kita mengalami masa-masa yang pahit itu, kita mendapatkan pemahaman, pembaharuan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang seperti apa. Dan sejak saat itu juga pemahaman ini kita bawa terus sampai saat ini menjadi dasar dan fondasi yang kuat bagi hidup kita dalam kita menghadapi hari-hari kita ke depan. Apa itu? Pelajarannya apa? Ya, jangan cuma ceritakan masa ujian, masa pahitnya. Saya tahu itu masa-masa yang tidak enak, masa-masa yang Tuhan bentuk sedemikian rupa. Tapi coba gali, lihat, ada nggak ya pelajaran sebenarnya, pelajaran terbesar yang kita dapatkan dari masa-masa itu, yang ternyata kita masih bawa sampai saat ini, membentuk pemikiran kita, membentuk hati kita, sehingga kita punya fondasi yang kuat bagi hidup kita saat ini. Kita mau belajar tentang mana. Tadi Mara, sekarang mana, gitu ya. Tadi Mara, sekarang mana. Ada yang menarik sekali yang Tuhan kasih di padang gurun, yaitu mana. Arti harafiahnya itu apa itu, gitu. Apa itu? Sampai mereka tuh sampai nggak ngerti dalam pikiran mereka ini apa ya. Waktu mereka melihat ada putih-putih di padang gurun ini, apa, sama sekali nggak pernah melihat di dalam hidup mereka ada sesuatu yang putih-putih yang kemudian gak menyentuh tanah, bisa dimakan dan rasanya manis katanya. Sesuatu yang di luar pemahaman kita secara manusia, tapi mana ini akan menolong kita untuk sustain di padang gurun, untuk kita bisa terus berjalan, memberikan kita kekuatan di padang gurun di masa-masa yang sulit. Sesuatu yang di luar pemahaman kita nggak pernah tahu sebelumnya, Tuhan nggak pernah ngajarkan ini sebelumnya ke kita, sebelum kita percaya sama Tuhan. Tapi hal-hal ini akan menolong kita untuk berjalan di padang gurun. Yang paling pertama yang kita bisa dapat mana, hal apa yang harus kita ambil tiap-tiap hari dari tanah itu apa? Yaitu sekali lagi percaya. Percaya. Kita tiap hari harus belajar keluar dari kamar kita, dari rumah kita, melihat sekali lagi, tunduk sekali lagi, ambil kepercayaan kita lagi dalam Tuhan, yakin betul bahwa hari ini waktu aku keluar dari rumah ini akan ada mujizat lagi dari Tuhan. Sebelum kita menjadi orang percaya, sebelum kita diselamatkan, kita adalah termasuk orang-orang yang sebenarnya nggak akan bisa percaya. 1 Korintus 12 ayat 3 dibilang bahwa kalau bukan oleh Roh Allah, nggak ada seorang pun yang akan bisa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan selain oleh karena Roh Kudus. Secara naluri, secara natural kita bukan orang yang bisa percaya sama Tuhan. Secara naluri, secara natural kita bisanya apa? Percaya sama kekuatan diri kita sendiri. Tiap hari kita bangun, kita langsung mikir agendanya hari ini apa, aku harus melakukan apa dan segala macam, pakai semua kekuatannya kita sendiri. Tapi mana ini mengajarkan kepada kita bahwa mempercayai Tuhan itu harus hari demi hari menyangkal daging kita, menyangkal bahwa aku hari ini bisa, aku hari ini kuat, aku hari ini mampu dan segala macam, itu harus kita sangkal semua. Sehingga kemudian kita bisa ngomong ke Tuhan bahwa Tuhan hari ini aku mau percaya Engkau lagi, Tuhan aku percaya Engkau yang menyediakan, Tuhan hari ini aku sekali lagi akan taat kepadamu, keluar dari rumah, ambil makanan yang bisa menolong aku bertumbuh di dalam Engkau Yesus.
Jadi kita perlu, kalau mau terus bisa jalan di dalam padang gurun, yang pertama harus percaya. Kita belajar bahwa dari Daud gitu, di masa yang tersulit waktu dia kepepet, ada orang-orang yang mau mengikuti dia tuh mau melempari dia dengan batu, dikatakan bahwa Daud menguatkan kepercayaannya. Daud menguatkan kepercayaannya. Gimana caranya percaya? Ya dikuatkan lagi kepercayaannya. Itu setiap hari harus jadi praktek, harus jadi pembelajaran kita setiap hari. Kembali lagi percaya Tuhan, kembali lagi percaya Tuhan, kembali lagi percaya Tuhan. Yang berikutnya yang menjadi mana di padang gurun itu adalah rest, istirahat. Buat orang Israel waktu itu sebagai seorang budak gak ada namanya istirahat, gak ada. Budak itu istirahatnya sedikit sekali gitu ya. Supaya apa? Supaya mereka capek, supaya mereka nggak bisa berontak. Itu prinsip-prinsipnya dari mereka perbudakan, dibuat capek, dibuat lelah, dibuat gak punya tenaga lagi, supaya mereka gak punya tenaga untuk memberontak kepada bangsa Mesir gitu. Tapi pembelajaran pertama yang mereka dapat di wilderness ini, di padang gurun ini adalah sabat, diam, istirahat. Tuhan mau mengajarkan kepada kita bahwa jangan sibukkan diri dengan pekerjaan-pekerjaan kita terus, jangan sibuk mengerjakan hal-hal yang mungkin baik, tapi bukan itu intinya gitu. Tapi kita harus ambil waktu secara khusus untuk berdiam diri. Secara sengaja Tuhan mengkondisikan untuk kita dapat mujizat. Untuk bangsa Israel dapat mujizat setiap hari ke-6, di double porsinya. Ada double blessings, ada berkat yang lebih, supaya di hari ke-6 kita bisa berdiam diri dan bangun hubungan dengan Tuhan. Bayangin, hanya demi supaya Tuhan bisa punya hubungan yang intim dengan kita, dia bikin mujizat setiap hari ke-6. Dia bikin mujizat dalam hidup kita supaya kita itu bisa duduk diam. Itu betapa pentingnya Tuhan ingin kita duduk diam dan beristirahat di dalam hadirat Tuhan. Dan ini akan menjadi hal yang penting sekali kalau kita mau menjalani perjalanan yang jauh di dalam padang gurun. Yang ketiga, belajar untuk punya rasa cukup, belajar untuk punya rasa puas, belajar cukup, jangan serakah, cukupkan diri dengan apa yang Tuhan beri. Cukup itu cukup. Tuhan itu tahu betul setiap kapasitas kita masing-masing. Tuhan tahu betul kebutuhan masing-masing tiap keluarga, itu dia tahu berapa banyak orangnya, berapa banyak yang makannya banyak gitu ya, berapa yang makannya cuma sedikit gitu ya. Tapi kalau kita serakah atau kita takut besok nggak ada terjadi apa-apa lagi, keserakahan kita tuh nggak akan menghasilkan apa-apa yang baik buat hidup kita. Baunya tuh busuk katanya, baunya busuk berulat-ulat gitu. Sebaliknya, kalau kita belajar untuk mengucap syukur dalam masa perjalanan kita di padang gurun, tiap-tiap hari mengucap syukur, Tuhan aku ambil secukupnya ya, thank you Tuhan untuk penyediaanmu buat hari ini, maka itu akan menjadi persembahan yang harum buat Tuhan. Di Mazmur 50 ayat 23 dikatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Jadi memuliakan Tuhan bisa sederhana sekali. Caranya gimana? Ucap syukur sama Tuhan. Cukup itu cukup. Puaskan diri kita dengan apa yang Tuhan sudah kasih. Gak perlu serakah, gak perlu ngambil sesuatu yang lebih yang bukan bagiannya kita. Yang keempat, Tuhan kepingin kita itu untuk peduli kepada generasi berikutnya. Punya belas kasihan untuk generasi berikutnya. Waktu mereka menjadi budak, waktu kita menjadi budak, yang kita pikirkan kepentingannya siapa? Ya kepentingan diri kita sendiri. Kita selamatkan diri kita sendiri, kita selamatkan keluarga kita sendiri. Kita pikir pokoknya hari ini makan apa, besok makan apa gitu kan ya. Kita jadi orang yang selfish banget gitu. Kita cuma mikirin hari ini, cuma bisa mikir tentang hari ini. Tapi Tuhan kasih mereka kesempatan untuk melihat, ambil nih mana segomer penuh, kan banyak ya segomer penuh itu, untuk disimpan turun-temurun.
Sengaja sama Tuhan harus disisihkan supaya kemudian keturunan mereka, the next generation, generasi berikutnya bisa melihat roti mana ini. Secara khusus di sini Tuhan ingin Israel belajar untuk punya belas kasihan kepada next generation, untuk generasi berikutnya. Peduli sama kebutuhan mereka untuk melihat bukti penyertaan Tuhan dan pemenuhan Tuhan buat nenek moyang mereka. Tuhan waktu mereka di padang gurun, mereka biasanya cuma putar-putar gitu ya nanti ya. Tapi kalau cuma putar-putar doang, kita bisa bosan, kita bisa enek gitu kan ya. Tapi Tuhan kasih compassion, Tuhan minta kita ambil compassion supaya kita nggak cuma muter-muter di satu tempat, tapi bisa melihat jauh ke depan bahwa ada loh orang-orang di luar sana nantinya yang perlu untuk melihat penyertaan Tuhan dan pemenuhan Tuhan. Kita perlu belajar untuk punya belas kasihan kepada generasi berikutnya. Jadi itu 4 hal yang kita bisa pelajarin dari padang gurun, yang kita perlu bawa terus kalau kita dibawa oleh Tuhan di masa-masa yang tidak menyenangkan, padang gurun muter-muter di satu tempat dan segala macam. Yang pertama, trust, percaya, kuatkan kepercayaan kita di dalam Tuhan hari demi hari. Bukan hari ini percaya, besoknya nggak percaya, besoknya lagi percaya, besoknya nggak percaya. No, kepercayaan kepada Tuhan itu harus dibangun hari demi hari. Caranya gimana? Kita harus buang percaya kita kepada kemampuan kita sendiri. Kita harus sangkal kemampuan kita supaya Tuhan yang jadi satu-satunya yang bisa kita percaya dan kita andalkan. Yang kedua yaitu rest. Kita pentingkan, kita prioritaskan hari Sabat, kita prioritaskan namanya istirahat. Tuhan sengaja bikin mujizat supaya kita bisa istirahat. Tuhan prioritaskan waktu bersama dengan Dia hari demi hari supaya kita bisa semakin dekat dengan Tuhan. Yang ketiga, content, puas, ucap syukur sama Tuhan. Hari ini bisa makan Tuhan, thank you. Hari ini cukup Tuhan. Hari ini Engkau sudah memberkati keluarga kami Tuhan. Ini semua cukup, terima kasih Tuhan. Supaya terima kasih atau ucapan syukur itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Yang terakhir yaitu compassion. Tuhan ingin kita gak cuma muter melihat ke dalam terus, kepentingan diri kita sendiri terus gitu ya. Tapi Tuhan mau gantikan itu, tolong ayo lihat. Ada orang-orang di luar sana yang butuh melihat kasih karunia Tuhan. Mereka butuh lihat penyertaan Tuhan. Mereka butuh lihat pemenuhan Tuhan, yaitu generasi berikutnya. Sepanjang kitab Keluaran ini kita banyak belajar kemuliaan Tuhan. Banyak sekali dinyatakan di kitab Keluaran ini. Jadi topik yang kita bahas terus di kitab Keluaran. Dan menarik sekali di Keluaran 16, ini salah satu event, salah satu peristiwa di mana Tuhan menyatakan kemuliaannya kepada bangsa Israel. Waktu apa? Waktu mereka kelaparan, gak ada makanan. Di sini di Keluaran 16 ini kita bisa lihat sekilas sedikit aja kemuliaan Tuhan itu seperti apa. Ya. Kita baca dulu di Keluaran 16 ayat 10 sampai 12. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaat Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan di dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Kita mengejar, kita kepingin Tuhan, tunjukkan kemuliaan-Mu Tuhan. Bukan untuk memuaskan diri kita, bukan untuk supaya kita merasa wow, kita merasakan suatu sensasi yang luar biasa supranatural. No. Tujuannya Tuhan reveal His glory itu supaya kita kenal dan tahu Tuhannya kita itu siapa. That's it.
Kita mau kenal lebih dalam lagi sama Tuhan, itu kita ngomong, Tuhan show us your glory. Tuhan tunjukkan kemuliaan-Mu Tuhan, supaya aku kenal Engkau lagi Tuhan. Kenal Engkau itu siapa Tuhan. Dan pada waktu kita melihat kemuliaan Tuhan, itu bukan dinyatakan melalui apa yang disiapkan buat kita, apa yang diberikan kepada kita. Bukan itu, bukan mananya, bukan burung dan dagingnya, bukan. Tapi kemuliaan Tuhan itu dinyatakan dari caranya Tuhan itu loh. Caranya Tuhan menyediakan dan memenuhi semua kebutuhan kita. Itu ajaib dan luar biasa, sampai kita terheran-heran, kita bilang, apa itu? Mana? Apa itu? Kemuliaan Tuhan dinyatakan waktu kita terheran-heran, kok bisa ya Tuhan? Kamu bekerja dengan begitu luar biasa, di luar pemikiran, di luar pengalaman, di luar pemahaman manusia. That's the glory of God. Itulah kemuliaan Tuhan. Caranya Dia itu betul-betul ajaib. Caranya Dia itu di luar pengetahuan kita, pemahaman kita. Dan ini semua dinyatakan caranya Dia yang ajaib, dan gak pernah sama satu peristiwa mujizat dengan peristiwa mujizat lain, itu selalu berbeda. Supaya kita apa? Supaya kita kenal siapa Tuhan kita sebenarnya. Dia adalah Tuhan yang bisa kita percaya. Dia adalah Tuhan yang gak akan pernah mengecewakan kita. Dia adalah Tuhan yang dari dahulu sampai sekarang, sampai selamanya tetap sama-sama mengasihi kita. Tapi caranya Dia berbeda-beda, dan kita gak bisa batasin Tuhan dengan pikirannya kita sebagai seorang manusia. Tuhan adalah Tuhan. Caranya Tuhan bekerja itu bukan caranya manusia. Dan kita gak bisa membatasi Tuhan dengan cara-cara yang kita bisa bayangkan atau kita pernah dengar sebelumnya. God is so good, God is so great. Tuhan begitu besar, kemuliaannya itu begitu wow, ajaib, luar biasa. Suatu yang gak pernah kita bayangkan, yang membuat kita selalu menganga, apa itu? Hah? What is that? Apa itu Tuhan? Yang kita membuat kita tercengang setiap kali kita melihat bagaimana Tuhan menyertai kehidupan kita.